Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mendiskusikan berbagai bentuk soal akar yang mungkin saja keluar untuk CPNS 2021. Oke, langsung saja kita lihat untuk soal pertama. Nilai dari akar 12 dikali akar 12 dikali akar 12 dikali akar 12 dan seterusnya adalah. Nah, saya yakin nih, setelah video ini teman-teman langsung bisa menjawab soal seperti ini dalam 1 detik. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 12, yaitu opsi D. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa sih bisa langsung kita menjawab 12. Nah, jadi kita lihat dulu nih secara manualnya gimana, biar teman-teman nggak ragu dari mana penyimpulan ini. Nanti seterusnya teman-teman langsung bisa memakai kesimpulan dari apa yang akan kita terangkan ini. Oke ya. Nah, langkah pertamanya kita misalkan apa yang akan kita cari ini adalah dengan X. Jadi ini adalah X. Oke, kita tuliskan ulang. Jadi X itu sama dengan akar 12 dikali akar 12 dikali akar 12 dikali dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita kuadratkan kedua ruas ini, maka untuk ruas kiri menjadi X kuadrat ya. Sementara untuk ruas kanan kita kuadratkan, maka untuk akar pertama ini akan hilang. Sehingga hasilnya itu menjadi 12 akar dari 12 akar dari 12 akar dari seterusnya. Begitu ya. Nah, dari sini tadi kita tahu nih bahwa untuk akar 12 dikali akar 12 dikali akar 12 dan seterusnya ini adalah X ya. Sehingga ini bisa kita buatkan bahwa X kuadrat sama dengan 12. Nah, untuk akar 12 dikali akar 12 dan seterusnya ini tadi adalah X. Jadi ini adalah 12X. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau X kuadrat itu artinya apa? X dikali dengan X sama dengan 12X. Nah, kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi X untuk kedua ruas. Sehingga bisa dicoret ya, untuk X dengan X. Jadi kesimpulannya apa? X sama dengan 12. Nah, ini kesimpulan yang kita dapatkan. Kita kembalikan lagi tadi permisalan kita bahwa X itu sama dengan akar 12 dikali akar 12 dikali akar 12 dan seterusnya. Nah, ini kan yang kita cari nih. Sehingga benar jawabannya itu adalah untuk opsi D ya. Jadi apabila teman-teman bertemu soal seperti ini, maka silakan langsung dijawab bahwa jawaban itu adalah angka itu sendiri ya. Dari mana asalnya? Yaitu dari sini ya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nilai dari akar 30 dikali akar 30 dikali akar 30 dan seterusnya. Nah, silakan jawab dalam 1 detik. Yaitu jawabannya adalah langsung 30, yaitu opsi D. Jelas ya teman-teman ya? Bagaimana cara mencarinya? Seperti langkah yang tadi ya, nggak usah kita jelaskan. Langsung kita ambil kesimpulannya bahwa jawabannya itu adalah angka itu sendiri, yaitu 30. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan soal berikutnya, saya mau minta tolong dulu nih bagi teman-teman yang belum subscribe akun ini, silakan di-subscribe dulu agar saya semakin semangat nih bikin videonya. Dan tentunya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi orang lebih banyak. Oke, sudah ya? Terima kasih. Subscribe itu gratis kok teman-teman. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan soal yang ini. Nah, untuk soal yang ini, jawabannya berapa? Jangan jawab 12 ya, karena tentunya di sini ada tanda penjumlahan, maka pastinya jawabannya juga berbeda dengan soal sebelumnya. Oke, kita bahas ya. Pertama, saya ingin membahas dengan cara cepatnya nih. Nah, untuk soal akar yang memuat tanda penjumlahan ataupun tanda pengurangan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan faktor urut dari angka tersebut. Jadi di sini akan kita tentukan adalah faktor urut dari 12. Apa yang dimaksud dengan faktor urut? Yaitu dua buah bilangan yang selisihnya itu 1 dan apabila dikalikan hasilnya adalah 12. Angka berapakah itu? Yaitu 3 dan 4, di mana selisihnya itu 1 dan apabila dikalikan hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini kan memiliki faktor yang lain, semisalnya yaitu 2 dengan 6, 1 dengan 12. Tetapi angka-angka tersebut tidak berurutan, selisihnya itu tidak 1 ya. Jadi di sini yang kita ambil adalah faktor yang urut, yang selisihnya itu adalah 1. Jelas ya? Jadi, untuk akar yang memuat tanda penjumlahan atau tanda pengurangan, maka hasilnya itu adalah di antara dua bilangan ini. Nah, yang harus kita garis bawahi, apabila akar tersebut memuat tanda penjumlahan, maka jawabannya itu adalah faktor yang besar. Sementara apabila akar tersebut memuat tanda pengurangan, maka jawabannya itu adalah faktor yang kecil. Nah, kita perhatikan, untuk soal kita ini adalah memuat tanda penjumlahan ya.
Maka dapat kita simpulkan untuk soal ini jawabannya adalah faktor yang besar yaitu 4. Jadi jawabannya itu adalah untuk opsi B. Jelas ya teman-teman ya? Oke, ini adalah cara cepatnya. Sekarang saya mau bahas dengan cara lain yaitu cara manualnya. Dari mana sih konsep ini bisa kita simpulkan? Teman-teman boleh nanti nih langsung pakai cara cepatnya. Tapi setidaknya teman-teman tahu dulu nih dari mana sih kita dapat penyimpulan ini. Oke, kita lihat untuk cara manualnya ya. Nah, untuk cara manualnya, kita awali dengan memisalkan. Yaitu apa yang akan kita carikan ini, kita misalkan itu dengan X ya. Oke, saya tuliskan ulang ya. Berarti X itu sama dengan akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 ditambah dan seterusnya. Nah, sekarang kedua ruas ini akan kita kuadratkan sehingga untuk ruas kiri menjadi X kuadrat, sementara untuk ruas kanan akar pertamanya ini hilang ya. Jadi di sini menjadi 12 ditambah. Nah, kita kembalikan lagi nih. Tadi ini adalah X ya. Sehingga untuk ruas kanan ini adalah 12 ditambah X. Jelas ya teman-teman ya? Nah, kita satukan yaitu dengan cara memindahkan ruas kanan ini ke ruas kiri. Sehingga untuk yang X menjadi negatif, min X, dan untuk 12 juga menjadi negatif, min 12, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat teman-teman. Artinya kita perlu menentukan akar-akarnya. Nah, pertama, karena di sini adalah X kuadrat, maka tentunya di sini kita isi dengan X dan X. Karena X dikali X itu nanti X kuadrat. Nah, untuk menentukan angka di sini, maka kita ingat lagi nih. Apabila dikalikan, hasilnya adalah 12, dan apabila ditambahkan, hasilnya itu adalah min 1. Jadi yang akan kita tentukan adalah dua buah angka yang apabila dikalikan itu hasilnya adalah min 12, dan apabila dijumlahkan itu hasilnya adalah min 1. Angka berapakah itu? Yaitu angka min 4 dikali 3. Min 4 ditambah 3. Kalau min 4 dikali 3 itu min 12, min 4 ditambah 3 itu adalah min 1. Berarti sesuai ya. Artinya bisa nih kita masukkan langsung di sini yaitu min 4 dengan 3. Nah, sehingga X dikurang 4 sama dengan 0, artinya X sama dengan 4. Atau X ditambah 3 itu sama dengan 0, dan X sama dengan min 3. Nah, karena di soal kita adalah penjumlahan, maka yang kita ambil adalah akar yang positifnya. Jadi jawabannya itu adalah 4. Nah, kalau serasa langkah ini cukup panjang, nggak masalah. Kan kita punya cara cepat nih. Silakan gunakan cara cepat saja bila bertemu soal akar yang membuat tanda penjumlahan ataupun tanda pengurangan. Paham ya teman-teman ya? Bisa kita lanjutkan ya? Nilai dari akar 12 dikurang akar 12 dikurang akar 12 dikurang akar 12 dan seterusnya adalah. Jawabannya adalah 3, yaitu opsi A. Ingat kenapa 3? Karena di sini adalah pengurangan. Nah, ingat lagi nih konsep kita tadi, cara cepat kita di soal sebelumnya, bahwa cara menentukan apabila ada akar yang membuat tanda penjumlahan ataupun tanda pengurangan adalah langkah cepatnya pertama kita tentukan adalah faktor urutnya. Nah, karena di sini angkanya itu adalah 12, artinya yang perlu kita tentukan adalah faktor urut dari 12, yaitu dua buah angka yang apabila dikalikan itu hasilnya 12, di mana selisihnya itu adalah 1. Itulah disebut dengan faktor urut. Jadi faktor urut dari 12 itu adalah 4 dan 3. 4 ini jawabannya adalah ketika yang ditanyakan itu adalah positif atau membuat tanda penjumlahan. Sementara 3 ini adalah jawaban ketika akar tersebut membuat tanda pengurangan. Nah, untuk soal kita membuat tanda pengurangan, maka langsung bisa kita simpulkan jawabannya itu adalah 3, yaitu untuk opsi A. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, kalau tadi kita telah membahas akar yang membuat tanda perkalian, tanda penjumlahan, dan tanda pengurangan, maka sekarang kita lihat nih, bagaimana sih kalau akar tersebut membuat tanda pembagian? Nah, pertama saya akan menjelaskan dengan cara cepatnya. Baru nanti setelahnya saya akan jelaskan dari mana asal rumus cara cepat tersebut ya, agar teman-teman tidak ada yang ragu, kenapa sih rumus ini bisa begini, gitu ya. Nah, untuk cara cepat apabila kita menemukan akar yang membuat tanda pembagian adalah tinggal kita menentukan akar 3 dari angka tersebut. Artinya akan kita tentukan yaitu akar 3 dari 8. Nah, cara menentukan akar 3 gimana, Kak? Nah, caranya carilah sebuah bilangan yang apabila dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah 8. Berapakah bilangan tersebut? Yaitu
2 ya teman-teman, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 8. Jadi akar 3 dari 8 itu adalah 2, sehingga jawaban kita yaitu untuk opsi B. Cukup sederhana ya, tinggal kita menentukan akar 3 dari angka tersebut. Nah, artinya teman-teman harus ingat nih perpangkatan 3. Dan biasanya yang keluar itu angkanya yang kecil nih. Jadi kita ingat nih, kalau 2 pangkat 3 itu adalah 8, 3 pangkat 3 itu adalah artinya 3 dikali 3 dikali 3, 27. Kalau 4 pangkat 3 itu adalah 64. Kalau 5 pangkat 3 itu adalah 125. Setidaknya yang ini harus hafal ya. Nah, sekarang kita lihat dari mana sih rumus ini datangnya? Artinya kita akan bahas ini secara manual ya. Saya sebut saja ini dengan cara kedua. Untuk cara kedua ini, kita mulai lagi dengan permisalan. Bahwa apa yang akan kita carikan ini kita misalkan dengan X ya. Kita tuliskan ulang bahwa X itu sama dengan akar 8 dibagi akar 8, dibagi akar 8, dibagi dan seterusnya. Kemudian, kita kuadratkan kedua ruas sehingga ini menjadi X kuadrat. Sementara untuk ruas kanan, akar pertama ini hilang sehingga menjadi 8 dibagi. Ya, ingat lagi nih, untuk yang ini tadi adalah X sehingga ini 8 dibagi X. Kalau 8 dibagi dengan X kan boleh kita buatkan menjadi 8 per X. Ini adalah X kuadrat. Artinya kita kali silang nih teman-teman. X kuadrat dikali X itu adalah X pangkat 3. Pangkatnya ditambah ya. Ini 2, ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Jadi pangkatnya 3 sekarang nih. Ini sama dengan 8. Jadi X itu adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, dari sini nih rumus cepatnya ini berasal. Jadi untuk menentukan X itu tinggal akar pangkat 3 dari bilangan tersebut. Di mana di sini akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Jadi jawaban yang benar itu adalah untuk opsi B. Jelas ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, di sini pembagian lagi nih. Jadi jawaban untuk soal ini adalah akar pangkat 3 dari 27. Berapa akar pangkat 3 dari 27? Yaitu adalah 3. Maka jawabannya adalah opsi B. Oke, ingat lagi ya. Kalau 3 dikali 3 dikali 3 itu adalah 27. Oke, paham ya teman-teman ya? Berarti semuanya sudah tuntas, yaitu apabila kita menemukan akar, baik itu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sudah aman ya? Sudah pada paham ya? Oke, kita lanjutkan untuk soal model lain dari akar. Nah, sebelum lanjut nih, masih ada yang suka nanya sama saya nih, Kak Elsa, kelas tambahannya masih bisa nggak ya? Jawabannya masih bisa ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang tertarik, silakan bergabung di minggu ini. Kelasnya memang sudah berjalan 1 kali pertemuan, yaitu di tanggal 1 Agustus. Tetapi teman-teman yang ingin bergabung nggak usah khawatir nih. Teman-teman tidak akan dirugikan karena semua pembahasannya ini akan saya berikan seperti apa yang didapatkan oleh teman-teman yang telah bergabung duluan nih. Jadi di sini kita akan lebih fokus untuk mendiskusikan soal-soal yang pernah keluar di CPNS tahun sebelumnya dan juga membahas materi-materi yang teman-teman merasa butuh penguatan di materi tersebut. Biayanya berapa? Biayanya cukup murah ya teman-teman ya, yaitu hanya 25.000 untuk 1 bulan, yaitu untuk 5 kali pertemuan. Bagi yang tertarik dan masih ingin bergabung, silakan nanti dilihat tata caranya melalui deskripsi di video ini, atau boleh langsung japri saya di Telegram. Oke ya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari akar lagi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 6. Nah, di sini yang harus kita pahami, pertama, ini kan bilangan pokoknya sama-sama 2 ya. Dan untuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya yang ini sama, apabila dikalikan, maka pangkatnya ini akan kita tambahkan. Nah, jadi di sini bisa kita buatkan, di sini bilangan pokoknya itu 2, pangkatnya ini langsung kita jumlahkan, karena di sini kan perkalian ya. Kalau untuk pembagian gimana Kak? Kalau untuk pembagian berarti dikurang. Jadi kalau untuk perkalian itu ditambah pangkatnya, kalau untuk pembagian itu dikurang. Jadi di sini 2 pangkat 6 ditambah 12 ditambah 6. Jadi pangkatnya ditambahkan nih. Sekarang kita lihat nih, dia di sini memiliki akar. Nah, kita jadikan akarnya itu menjadi pangkat. Kalau berakar dijadikan pangkat, maka itu menjadi 1 per. Kita lihat nih akar berapa? Ini adalah akar 2, teman-teman. Memang tidak dituliskan 2 di sini, tetapi ini artinya adalah akar 2. Tetapi untuk akar di atas 2, misalnya akar 3, akar 4, maka harus dituliskan di sini akarnya.
Jelas ya? Jadi kalau tidak dituliskan itu artinya adalah akar 2. Maka artinya di sini adalah pangkat setengah. Ini baru untuk satu akar. Kita memiliki 2 akar. Untuk akar yang satu lagi, ini juga akar 2. Artinya ini juga pangkat setengah. Jelas ya teman-teman ya? Oke, kita selesaikan. Pertama kita lihat untuk yang di bagian dalam nih. 2, kita lihat pangkatnya. 6 ditambah 12, 18 ditambah 6. Jadi pangkat 24. Oke ya, hasil penjumlahannya. Kemudian, untuk yang ini kan bisa nih kita kalikan. 1 dikali 1 itu adalah 1, kemudian per 2 dikali 2 itu adalah 4. Oke ya teman-teman? Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal memperhatikan pangkatnya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, yaitu 24 dibagi dengan 4. 24 dibagi 4 itu 6, 4 dibagi 4 itu 1. Sehingga 2 pangkat 6 dikali 1, artinya 2 pangkat 6. Jelas ya teman-teman ya? Kalau kurang jelas saya buatkan di sini nih. Pangkatnya 24, kemudian dikali 1/4. Nah, ini kan bisa nih sama-sama dibagi 4. Jadi di sini 6, di sini 1 ya. Jadi 6 kali 1 itu adalah 6. Sekarang kita perhatikan adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi jawabannya itu adalah untuk opsi E. Nah, semisalnya kalau 2 pangkat 6 itu nggak hafal gimana, Kak? Setidaknya hafal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pasti hafal ya? Artinya kan 4 ya, 2 kali 2. Nah, maka 2 pangkat 6 ini bisa kita cari juga dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau 2 pangkat 2 itu adalah 4, artinya di sini adalah 4 pangkat 3. Tadi 4 pangkat 3 itu adalah 64. Atau 2 pangkat 6 ini juga sama artinya dengan 2 pangkat 3 berpangkat 2. Kan 3 dikali 2 juga 6 ya. Nah, kalau 2 pangkat 3 itu 8. Pangkat 2, 8 kuadrat berapa? 64. Silakan digunakan cara mana yang paling dianggap mudah. Oke ya, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Akar dari 23 kuadrat ditambah 690. Langkah cepat dalam mengerjakan soal seperti ini adalah dengan kita memperhatikan satuannya. Untuk hasil dari 23 kuadrat tentunya adalah bilangan yang mengandung satuan 9 ya, karena berasal dari 3 dikali 3. Kemudian ini dijumlahkan dengan 696 di mana satuannya adalah 6. Jadi di sini 9 ditambah 6 adalah 15, artinya adalah bilangan yang juga satuannya adalah 5. Untuk bilangan yang satuannya 5, apabila ditarik akarnya, ini menghasilkan sebuah bilangan yang juga satuannya adalah 5 ya, karena 5 dikali 5 pasti akhirannya adalah 5. Kita perhatikan untuk opsi A, artinya tidak mungkin. Kemudian kita perhatikan untuk opsi lainnya. Untuk yang D, di sini adalah 6, kalau 6 dikali 6 kan 36. Sementara di sini sudah 696 ditambah dengan angka lain. Artinya ini terlalu kecil, jadi tidak mungkin. Kemudian untuk 25 kuadrat itu adalah 625 ya. Sementara di sini adalah 696 ditambah dengan angka lain. Artinya sudah melebihi 625. Jadi juga tidak mungkin untuk 25. Untuk yang C ya, bila kita perhatikan di sini ratusannya adalah 600, kemudian nanti untuk hasil 23 kuadrat ini adalah 400-an ya. Sehingga ini adalah akar dari bilangan seribuan. Artinya tidak mungkin juga lah apabila ditarik akarnya hasilnya juga seribuan. Maka jawaban yang benar adalah untuk opsi B. Oke, jelas ya teman-teman? Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Berapakah nilai dari akar 12,5 dikuadratkan dikurang 3,5 dikuadratkan? Nah, bila menemukan soal seperti ini, maka sebaiknya kita tidak menghitungnya secara manual, karena tentunya akan memakan waktu. Bila kita perhatikan, untuk ini ternyata bentuknya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita ingat lagi, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Nah, prinsip ini kita gunakan untuk menghitung soal ini. Sehingga ya, pertama kita tambahkan di sini 12,5 ditambah 3,5 dikali hasil pengurangannya ya. 12,5 dikurang 3,5. Jadi sama dengan yang di atas ya. Kita hitung hasilnya, 12,5 ditambah 3,5 itu adalah 16. Kemudian 12,5 dikurang 3,5 itu adalah 9. Nah, langkah selanjutnya agar memudahkan kita pisahkan ini ya, sehingga ini bisa dibuat dengan akar 16 dikali dengan akar 9.
Akar 16 sendiri itu 4, kemudian dikali dengan akar 9 adalah 3. Jadi 4 dikali 3 adalah 12. Maka jawabannya adalah opsi yang D. Hasil dari, di sini ada akar, kemudian ada operasi penjumlahan. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita perlu bergeraknya dari belakang ya. Pertama tentunya kita tarik akar dari 169, di mana akar dari 169 itu adalah 13. Selanjutnya bisa kita jumlahkan dengan 51, di mana 51 ditambah 13 itu adalah 64. Sehingga selanjutnya bisa kita tuliskan ini adalah 248 ditambah akar 64. Ingat ya, 64 itu adalah hasil penyumbahan 51 ditambah 13. Kemudian kita bergerak lagi dari belakang. Artinya yang ini yang kita tarik akarnya, di mana akar 64 itu adalah 8. Maka 248 ditambah 8 itu adalah akar 256. Nah, akar 256 berapa? Nah, kalau tidak hafal akar, gimana Kak cara cepatnya? Maka kita perhatikan adalah satuannya. Bilangan kuadrat yang hasilnya itu 6 adalah kali-kali 6 ya. Jadi juga 6 di belakangnya. Opsi yang 6 hanya opsi A. Jadi jawabannya itu adalah 16. Karena 6 dikali 6 pasti juga 6 di belakangnya. Dan bila kita menemukan soal seperti ini, maka kita bekerjanya dari belakang. Jadi kita berangsur-angsur akan menghilangkan akarnya, tapi mulai dari belakang. Jadi di sini sepertiga, kemudian akar 12, kemudian di dalamnya ada akar 16, ada akar 9. Dan di sini akar 81 kita tarik, hasilnya yaitu 9. Kita tuliskan di depannya nih. Oke. Kemudian artinya kita akan bekerja dari sini lagi. Akar ini akan kita hilangkan. Jadi ini sepertiga, akar 12, akar 16. Nah, di sini akar 9 dikali 9. Ini boleh untuk akar 9 itu 3, akar 9 itu 3. Jadi 3 dikali 3 itu 9. Atau dikali dulu, 9 dikali 9, 81. Akar 81 itu 9. Kita tulisnya di sini lagi nih teman-teman. Kemudian kita akan menghilangkan akar yang ini lagi ya. Sehingga ini sepertiga, akar 12. Nah, di sini artinya di akar 16 itu 4, kemudian akar 9 itu 3. 4 dikali 3 itu adalah 12. Atau kalau mau dikalikan boleh. 16 dikali 9 itu adalah 144. Jadi akar dari 144 adalah 12. Jelas ya? Nah ini, akar dari bilangan yang sama. Pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini langsung jawabannya 12. Atau kalau mau dikalikan dulu juga boleh. 12 dikali 12 itu 144. Akar dari 144 ya 12. Oke ya? Kemudian ini sepertiga dikali 12. Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 itu 1, 12 dibagi 3 itu 4. 1 dikali 4 itu adalah 4. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Nah, untuk menguatkan pemahaman teman-teman berkaitan dengan soal akar, maka berikut tersedia 2 buah soal yang bisa teman-teman jadikan sebagai soal lanjutan. Jadi silakan dikerjakan 2 buah soal PR ini, dan silakan dituliskan untuk jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya periksa untuk benar atau salahnya. Baik teman-teman semuanya, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman yang lainnya agar lebih banyak yang merasakan manfaat video ini. Saran untuk pembahasan selanjutnya bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Saya sudah memegang beberapa list dari permintaan teman-teman. Insya Allah akan segera saya buatkan pembahasannya. Bagi yang ingin request nih, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya.